Sagittarius dan Pisces. Oke, bahwa mereka itu memiliki pola pikir segala sesuatu yang cukup besar. Barulah ketika hubungan itu sudah tidak nyaman, biasanya Pisces akan memulai, dan rata-rata zodiak water sign itu memang strength point mereka adalah di atas ranjang, nempel terus kemana. Welcome back again to my YouTube channel with me Arby Fembre yang akan bahas zodiak-zodiak yang lagi pengen kalian kenal, pengen kalian ketahui, atau bahkan diri kalian yang kalian ingin mengenal diri kalian lebih dekat. Dan tentu saja di konten kali ini bakal lanjutan dari konten sebelumnya, yaitu konten Pisces. Kita kemarin harus membagi dua konten Pisces karena menurut aku jadi terlalu lama, karena yang ini nih banyak banget yang request apakah Pisces setia, enggak. Terus Pisces itu tukang selingkuh, enggak. Terus yang cocok sama Pisces itu apa? Jadi pada konten kali ini kita terpaksa harus ngebagi dua antara konten sebelumnya, yaitu konten Pisces, karena banyak banget teman-teman yang request, yang pengen nanya ke aku, apakah Pisces ini zodiak yang tipikal setia, tipikal selingkuh nggak ya, tipikal gimana dalam hubungan, gimana cocoknya sama zodiak-zodiak ini, dan problemnya apa. Nah, karena mungkin ini agak sedikit takes time, aku nggak mau videoku terlalu bertele-tele, terlalu panjang, akhirnya kalian bosan dan skip-skip. Jadi kalian mending aku bikin yang pendek-pendek aja untuk mencukupi yang kemarin masih kurang. Dan jangan lupa kalian semua nonton di konten sebelumnya, yaitu konten Pisces, karena aku udah ngebahas semuanya, treatment dan gimana sih Pisces pada umumnya hingga percintaannya. Dan di konten kali ini tentu saja aku masih ditemenin oleh Belu Skincare, masih matching dengan konten sebelumnya, biru-biru. Dan tentu saja Blue Skincare ini bermanfaat bagi kalian semua untuk kulit, untuk hand body. Jadi hand body guys, jadi ini bisa untuk meratakan warna kulit, mencerahkan kulit kamu, dan melindungi dari sinar UV. Dapatnya gimana? Bisa ke Instagram @blue.skincare. Nah, kalian pasti kayak, kok setiap kontennya Kak Arby selalu ada Belu Skincare? Biarin kalian beli dulu, nyobain dulu, supaya kalian kenal ya. Sampai kalian bosen kayak Belu lagi enggak. Pokoknya this is my brand, you should try. Ini yang bagus dan udah rekomend, dan udah BPOM, cruelty free, paraben free. Pokoknya cocok digunain buat kalian semua yang aktif beraktivitas di luar ruangan dan juga yang kerja. Ini simple karena memiliki zat aktif yang tadi aku udah sebutkan untuk mencerahkan, menutrisi, meratakan warna kulit, menghilangkan flek di tubuh kamu. Buat semuanya, thank you so much yang udah subscribe YouTube channel aku. Aku minta dukungan dari kalian, dan aku ngucapin terima kasih. Dalam 1 bulan ini subscriber aku sudah meningkat sangat signifikan. Itu berkat support kalian, dukungan kalian, dan dari itu semua aku jadi semangat untuk konten. Aku akan kasih kalian reward-reward, yaitu dengan konten-konten aku yang baru. Dan siapa tahu nih ada nanti sponsor, atau aku nanti akan bagikan giveaway lotion aku nanti di konten-konten selanjutnya. Siapa tahu nanti ya, tunggu aja. Pokoknya bakal seru. Kalian semua aku sekali lagi minta untuk subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa hidupkan loncengnya, siapa tahu udah ngepost video yang baru. Dan jangan lupa like video dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan buat kalian semua yang pengen request mengenai konten apa saja, ini kebetulan aku masih ada utang 1 konten Gemini yang nanti akan aku bikin setelah konten ini, dan kalian pasti bakal seru. Dan jangan lupa request aja, aku pengen tahu pendapat kalian, apakah aku ada yang salah, apakah mungkin yang aku bacain berbeda dari yang dimiliki oleh kalian, atau pasangan kalian, atau sahabat kalian. Nah, kita bisa diskusi di situ, dan nanti siapa tahu aku bisa balas komentar dari kalian, dan kita bisa sama-sama bikin konten baru. Nanti untuk yang baru aku bisa bikin untuk kalian, siapa tahu. Oke? Dan guys, thank you so much yang udah follow Instagram aku, follow TikTok aku yang juga bahas zodiak, dan juga follow bisnis aku. Pokoknya aku tunggu kalian di situ semua. Kalian juga bisa komen di Instagram aku, jangan direct message. Kenapa? Karena aku suka jarang baca. Karena Instagram yang aku pegang itu adalah segini banyaknya guys. Aku pegang semua Instagram, dan rata-rata mereka itu kadang yang balas salah adminku. Jadi jangan sampai yang baca nanti adminku. Oke guys, kita akan mulai membahas dari zodiak Pisces ini setia atau enggak sih. Oke, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul kepada aku, apakah zodiak Pisces ini setia enggak? Ini banyak teman-teman yang ngalamin kejadian-kejadian tidak menyenangkan ketika berpasangan dengan Pisces. Mereka ngerasa bahwa Pisces ini nggak setia, bisa cheating sana sini atau gimana. Itu balik lagi ya. Nah,
Zodiak Pisces itu sudah aku bahas di konten sebelumnya. Mereka ini zodiak yang sulit untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka, dan mereka memiliki imajinasi dan ekspektasi yang sangat tinggi dalam hubungan. Ketika hubungan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, pertama-tama itu si Pisces itu akan terima dulu gitu loh. Masih mempelajari, menelaah, komit dengan hubungan tersebut. Akan tetapi lama-kelamaan, namanya ketika hal tersebut berulang kali terjadi tanpa ada penyelesaian, tanpa ada komunikasi, ketika treatment dia marah, atau ketika dia lagi baper, atau lagi rasanya nggak enak, rasanya nggak karuan, itu terus tertahankan. Jadi akhirnya si Pisces ini merasa tidak nyaman. Dan itu semua gimana sampai terjadinya si Pisces ini selingkuh. Jadi si Pisces ini mula-mula hubungan itu akan baik-baik aja. Tentu dalam hubungan itu pasti akan ada yang namanya bosan. Dan Pisces ini menurut aku salah satu zodiak yang cukup tahan dengan sebuah kebosanan. Jadi kayak dia tuh bisa ikutin pasangannya seperti apa. Cuma satu lagi, mereka membutuhkan need, karena zodiak berelemen air atau water sign ini cukup sensitif dalam hal-hal sesuatu. Dan balik lagi, para Pisces ini ekspektasi dengan sesuatu imajinasi yang ada di kepala mereka. Jadi ketika itu tidak terjadi, nah lama-lama mereka tidak nyaman. Lama-lama seperti menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menurut mereka kayak, oke, coba cek ombak. Nah ketika ini zodiak Pisces rata-rata banyakan cowok ya, tapi tidak mendiskreditkan yang cewek juga gitu loh. Ini itu rata-rata kayak gitu. Barulah ketika hubungan itu sudah tidak nyaman, biasanya Pisces akan memulai mencari selingan yang lain. Entah itu bentuknya memintai hubungan di luar kalian itu seperti apa, tetapi rata-rata mereka nggak jadian gitu loh. Maksudnya kayak mereka selingkuh atau memulai hubungan yang baru di luar hubungan kalian itu, mereka biasanya tidak menjadikan itu gitu loh. Karena Pisces sendiri kan nggak punya keputusan yang kuat untuk kayak, yaudah I'll take you sebagai selingkuhan, I'll take you sebagai pacar di luar pacar aku, itu enggak sih. Jadi kayak mereka akan memulai hubungan tersebut, dan mereka biasanya itu kayak pasangan tersebut itu nyaman, mereka biasanya akan terus, tapi tidak akan lama. Dan rata-rata Pisces itu ketika mereka berselingkuh, mereka itu akan tetap stay dengan hubungan yang sedang mereka bina. Walaupun akan ada sikap-sikap Pisces yang cenderung lebih flat, lebih kurang sensitif, karena mereka membagi apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan untuk mereka sendiri itu kepada orang lain. Jadi seperti itu jika Pisces itu melakukan perselingkuhan. Dan teman-teman semua, ini bukan berarti semua Pisces itu seperti itu ya, dalam artian kayak mereka akan berselingkuh ketika mereka nggak nyaman. Ini balik lagi dengan komitmen apa yang sedang kalian bina. Ketika kalian merencanakan sesuatu hal yang serius, berkomitmen, ya komitmennya harus dijaga bersama-sama. Yaitu tadi, kalian benar-benar berdua itu harus berkomunikasi dengan baik, menanyakan kepada si Pisces gimana sih kenyamanan, apa sih sebenarnya need-nya dia itu loh. Jadi kayak benar-benar kayak seperti baby feeding, kayak memberi makan anak, dimana kayak kamu harus tanya, kamu harus memahami dia, seperti itu dengan Pisces. Oke, jadi kalau dibilang Pisces itu setia apa enggak, ya balik lagi, hampir semua zodiak itu ada titik setianya, ada titik tidak setianya. Aku nggak bisa bilang bahwa semua zodiak itu ada zodiak yang setia, ada zodiak yang tidak setia, tapi kayak hampir semua zodiak itu ada titik kesetiaan dan ada titik tergodanya. Namanya juga manusia. Nah, cara-caranya itu mungkin berbeda, dan hampir semua rata-rata yang melakukan perselingkuhan itu mereka udah gak nyaman dengan hubungan yang sedang terjadi, dan mereka malas untuk berdiskusi lagi mengenai hal itu. Tetapi ada juga yang memang udah penyakit, emang doyan selingkuh, ya udah tinggal aja gitu loh. Jadi kayak hal kayak gitu tuh kayak nggak bisa di justifikasi hanya dalam zodiak aja, tapi kalian harus bisa mengeneralisasikannya dengan apa yang terjadi dalam hubungan itu. Misalnya hubungan sudah 2 tahun mengalami titik bosan, harus bikin sesuatu supaya hubungan tersebut bisa lebih indah, lebih bergelora lagi, atau kembali, atau bahkan lebih lagi daripada ketika awal kalian bertemu, atau nanti ketika 5 tahun kalian mendevelop itu segala macam supaya tidak boring. Karena memang semua orang di dunia ini yang sudah berpasangan itu pasti memiliki kendala, yaitu dengan yang namanya bosan. Yang balik lagi ketika mereka masih bisa stay dengan hubungan itu adalah balik ketika komitmen itu dilaksanakan, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke bagaimana Pisces dengan 12 zodiak lainnya. Oke, kita mulai Pisces dengan Pisces. 2 zodiak ini memiliki need yang sama, sikap sifat yang sama. Pisces dan Pisces ini merindukan hal-hal yang sama, dan rata-rata Pisces dan Pisces ini sangat sukses dalam hubungan percintaan mereka. Hubungan percintaan mereka cenderung lebih stabil, lebih banyak warna, karena apa yang menjadi imajinasi
Pisces sendiri akan dilaksanakan oleh Pisces satunya, dan Pisces satunya juga memiliki hal sama yang akan dilakukan sebaliknya. Dan rata-rata aku melihat banyak banget yang bisa sampai lama banget Pisces dan Pisces ini, karena dua-duanya sama emosional, dua-duanya sama melankolis, dua-duanya sama seeking romance, dua-duanya sama-sama mendambakan sesuatu imajinasi yang ada di kepala mereka yang bisa dituangkan bersama-sama. Pisces dan Pisces ini cocok banget. Dan zodiak berikutnya adalah Pisces dan Cancer. Pisces dan Cancer ini bisa menjadi kombinasi yang cukup lucu, cukup seru, cukup unik. Kenapa? Karena Cancer yang notabene stabil ketemu sama Pisces yang dia bergerak dengan mood, sensitivitas dan segala macam, dan dua-duanya sensitif. Mereka sangat cocok, bahkan dua zodiak ini kayak nemuin versi mereka yang lain, dan mereka bisa saling mengisi satu sama lain untuk membangun sebuah hubungan. Dan ingat, komunikasi itu hal yang penting. Ya, dua-duanya need sex, need love, need romance, itu semuanya ketemu. Jadi Cancer Pisces ini merupakan salah satu opsi zodiak yang cocok berhubungan. Pisces dan Scorpio. Pisces dan Scorpio ini juga sama-sama, karena Scorpio itu sosok zodiak yang cukup kuat dalam berargumen, berpendapat, dalam menentukan segala sesuatu. Itu mereka cukup kuat. Dan Pisces ini ketemu sama sosok Scorpio yang si misterius dan romantis, yang menjadi eksekutor apa yang ada di imajinasi si Pisces, dan mereka menjadi kombinasi yang tepat dan cocok sih. Yang menjadi problem mereka, para zodiak water sign ini adalah terlalu cemburuan, terlalu manipulatif. Jadi kalian semua para zodiak air, jangan terlalu memanipulasi dalam sebuah hubungan. Omongkan, ucapin, semakin dewasa hubungan kalian, itu butuh komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang baik antara keduanya. Dimana kalau Pisces dengan elemen tanah, kita mulai dengan Pisces Taurus. Ini kombinasi yang cukup stabil dan banyak banget yang awet dengan hubungan ini. Kenapa? Karena si Taurus ini kan orangnya juga stabil ya dalam hubungan, cenderung monoton ketemu sama Pisces yang notabene imajinatif. Jadi dua-duanya ini bisa membangun sebuah hubungan yang stabil, bergelora, penuh nafsu, penuh apapun itu. Dan ini salah satu opsi yang baik menurut aku. Lanjut, Virgo dengan Pisces. Ini juga menjadi kombinasi yang sangat cocok, cukup menarik untuk dibina, karena mereka berdua sangat cocok ya. Virgo yang notabene mutable ketemu Pisces yang mutable, Virgo yang posesif dan ketemu Pisces yang posesif. Ini kayak cocok sih, seperti itu. Hampir sama kayak Pisces ketemu Pisces, cuman bedanya ini art sign itu lebih utama di, bukan di sensitivitas, tapi lebih di pola pikir, jadi kayak rasional dan realita gitu. Jadi ketemu ini cocok juga. Capricorn dan Pisces cocok apa enggak? Cocok, aku bilang, karena memang ini hampir mirip-mirip dengan si Scorpio juga. Capricorn ini kan leading dalam hubungan, dan Pisces ini akan terarah hubungannya oleh Capricorn, dan Capricorn ini akan menemukan sosok yang bisa ngelengkapin apa yang dia cari selama ini. Jadi kayak ngebalance sisi kuat Capricorn dengan sisi Pisces yang bisa mengikuti pasangannya. Dan hubungan ini bisa dibilang cukup awet nanti dan langgeng. Oke, kita lanjut. Gimana kalau wind sign atau elemen angin? Itu ada Aquarius, Libra, sama Gemini. Kita mulai dari Aquarius, Pisces dan Aquarius. Itu gimana? Ini kedua hubungan ini cukup unik ya, dimana sikap Aquarius yang suka unpredictable ketemu dengan Pisces yang bisa ngikutin apa mau pasangannya. Hubungan antara keduanya ini akan menemukan up and down. Up and down dimana kayak kadang up, kadang down, kadang up, kadang down. Jadi kayak si Pisces ini akan bisa ngikutin apa mau pasangannya, dan si Aquarius ini akan sedikit bosen sih dengan sikap-sikap Pisces yang kadang suka needy, suka kebucinan, atau kadang suka apa. Tapi jangan juga meng-underestimatekan si Pisces yang terlalu seperti itu, karena bisa saja Pisces melakukan counterback seperti aku udah bahas di konten sebelumnya, bahwa Pisces itu bergerak under table. Jadi tanpa pasangannya tahu dan tanpa orang lain tahu, dia bisa bergerak melakukan hal yang di luar ekspektasi mereka. Seperti itu. Hubungan ini gimana? Seperti aku bilang bahwa Pisces ini bisa ngeblend dan bisa masuk ke 12 zodiak. Itu tergantung gimana Pisces sendiri dalam hubungan ini, apakah mau sukses atau enggak. Gimana kalau misalnya Gemini dan Pisces? Pisces akan banyak ngalah, Pisces akan banyak pusing, karena sikap Gemini itu kan nggak bisa ditempel terus. Harus ada tarik ulur, dan Pisces ini kurang bisa menarik ulur hal tersebut. Kalau udah baper, udah bucin, Pisces itu akan nempel dan ngikutin kemanapun. Dan hubungan ini bisa jalan gimana? Yaitu kembali ke kuncinya si Pisces, bagaimana mereka masih mau dalam hubungan ini atau tidak, bagaimana mereka masih mau bekerja untuk membangun hubungan ini atau enggak. Karena Pisces sendiri juga bekerja dalam hubungan
dan mereka akan stay dalam hubungan tersebut. Seperti itu Gemini dan Pisces. Pisces dan Libra. Ini kombinasi yang cukup unik karena Libra sendiri itu kan bisa masuk ke segala zodiak dan juga ketemu Pisces yang bisa masuk ke segala zodiak. Dan dua-duanya ini ketika dipertemukan itu bisa jadi cocok karena banyak banget teman-teman aku Pisces Libra ini yang cocok. Cuman yang jadi kendala dalam hubungan ini adalah sikap mereka masing-masing itu yang pasif, yang kurang mau mengutarakan segala sesuatu, akhirnya ditahan, dipendam, akhirnya memupuk masalah-masalah yang belum terselesaikan, akhirnya pada saatnya tiba itu kayak meledak gitu aja gitu loh. Jadi kayak kedua pasangan ini harus sering berkomunikasi sih. Salah satu harus ngeberaniin diri untuk berkomunikasi, jangan diem terus bergerak bawah meja, karena dua-duanya mirip banget seperti itu. Bedanya si Libra ini kan wind sign yang notabene mereka lebih menggunakan rasional, dan Libra juga cenderung menggunakan emosional juga sih. Ketemu Pisces yang dominan di emosional, di imajinatif, di segala hal yang bersifat sensitivitas, perasaan, nah seperti itu. Jadi kayak hubungan ini bisa sukses nggak? Sukses dengan kunci satu, kalian harus berkomunikasi lebih sering, harus ada yang memberanikan diri untuk berbicara, menanyakan apa mau satu sama lain. Dan juga jangan terlalu over gengsi, karena dua-duanya juga gengsian untuk memulai. Jadi ya namanya hubungan tuh dua orang ya, dan suksesnya itu berdua bukan sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen sukses ya harus disampaikan, diutarakan bersama-sama. Jangan dipendem, akhirnya biar yang satu under table, biar jadi nggak ada yang selesai. Ya itu hampir semua hubungan seperti itu. Oke, dan kita masuk sekarang ke zodiak elemen api dan juga Pisces. Kita mulai dari Aries dan Pisces. Bisa cocok kedua hubungan ini, tetapi yang menjadi kendala adalah si Aries itu akan ngerasa bosen dengan sikap Pisces yang terlalu needy, yang kemana-mana harus selalu berdua. Jadi kadang tuh butuh space untuk adventure gitu loh. Sedangkan Pisces ketika udah satu-satu gitu loh, ketika udah klek-klek gitu loh. Cuman ya itu, ketika komunikasi tidak terjadi dengan baik, ya balas-balasan jatuhnya, selalu selingkuh ya. Jadi seperti itu kendala yang mereka akan hadapi. Sukses nggak? Tergantung sih kedewasaan dalam hubungan ini, dan menurut aku agak cukup sedikit berat bagi Pisces dan Aries karena agak sedikit bertolak belakang. Di sini ingin quality time berdua, yang ini kayak pengen santai gitu. Leo dengan Pisces. Nah, si Leo juga akan ngerasa jengah dengan Pisces yang terlalu needy dalam segala hal. Si Pisces ini jadi kayak nempel terus kemana Leo, dan Leonya itu kayak gerah gitu loh, dalam artian kayak aduh kenapa sih ini kemana-mana ngintil, kemana-mana harus ikut gitu loh. Jadi itu juga jadi kendala karena kan zodiak elemen api itu kan mereka seneng dengan sebuah kebebasan ya. Jadi kayak mereka sering berdiri sendiri. Kadang ada suatu momen mereka pengen sendiri, ada suatu momen mereka pengen sama pasangan quality time. Seperti itu. Jadi harus bisa membeda-bedakan karena mereka sangat logis dalam hal apapun. Dan itu akan jadi masalah dalam hubungan karena kayak need-nya si Pisces ini nggak ketemu di Leo. Kita lanjut ke Sagittarius dan Pisces. Oke. Yang ini lucunya agak sedikit bisa ngeblend ya. Sagittarius kan kemarin udah aku bahas di konten sebelumnya, bahwa mereka itu memiliki pola pikir segala sesuatu yang cukup besar dan cukup luas. Ketemu dengan Pisces yang memiliki imajinatif yang tinggi dalam apapun. Nah, ketika hubungan ini akan sukses, itu adalah ketika mereka mengutarakan satu sama lain isi kepala mereka, dan mereka sama-sama harus membangun itu dan mewujudkan itu, dan itu bisa jadi sukses. Oke, dan itu semuanya zodiak-zodiak yang udah aku bahas. 12 zodiak ketika cocok dengan zodiak Pisces. Dan tentu saja aku kemarin juga udah bahas di konten sebelumnya bahwa zodiak water sign base itu tuh mereka rata-rata itu menggunakan perasaan, mereka menggunakan sensitivitas, dan mereka cenderung menggunakan physical attraction dalam berhubungan. Mereka itu agak sedikit susah jarak jauh, mereka juga perlu ada komunikasi, dan rata-rata zodiak water sign itu memang strength point mereka adalah di atas ranjang gitu loh. Kayak mereka love sex, mereka love kissing, mereka love cuddling, mereka love apapun yang bersikap sentuhan. Seperti itulah mereka. Hug, pegangan tangan, itu bisa jadi penting. Seperti itulah zodiak Pisces. Oke guys, cukup dulu. Ini juga makanya kayak waktunya lama banget. Guys, thank you so much buat kalian semua yang udah selalu dengan setia ngikutin konten-konten aku. Aku Arby Fembria, pamit undur diri dulu dari hadapan kalian semua. Pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, jangan lupa hidupkan loncengnya, jangan lupa like, dan jangan lupa komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang salah, koreksi aku. Nanti mungkin aku bisa belajar bersama kalian, kita bisa membahas sama-sama zodiak-zodiak ini. Dan nanti next setelah ini akan bahas zodiak Gemini. Pokoknya jangan lupa hidupkan loncengnya ya. Jadi nanti kalian akan tahu ketika aku sudah ngepost zodiak Gemini. Oke semua, jangan lupa untuk
follow Instagram aku, follow Instagram bisnis aku, dan juga follow TikTok aku. Karena di TikTok aku juga ngebahas zodiak juga, jadi kalian bisa ketawa ketiwi ngeliatin konten-konten aku, dan aku juga akan sangat senang ngeliatin komentar-komentar kalian, dan bener aku baca satu-satu itu komentar, karena buat aku menghibur ketika aku bikin konten dan mendapatkan feedback yang sangat keren dari kalian semua. Aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang selalu support aku, pokoknya selalu dukung aku dalam bangun konten ini supaya lebih keren, lebih luar biasa. Dan kalau kalian ada ide-ide, silahkan komentar di bawah ini. Oke, aku Arby Fembria pamit undur diri dulu dari hadapan kalian. Sampai jumpa di konten Gemini. See ya.